Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Lazura Salsabila, Mutia Maulina Hidayat, dan Virgia Nisa Putri. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penyebaran kuliner Jepang melalui kanal YouTube Kimono Mom. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah strategi dan diplomasi budaya Jepang semester Gasal tahun ajaran 2021-2022 dengan dosen pengampu Ilma Sensei. Alasan kelompok kami membahas tema ini adalah karena diplomasi kuliner memiliki peluang besar untuk sukses. Selain itu, makanan merupakan kebutuhan primer setiap makhluk hidup. Sebagai contoh, negara Jepang dapat dikatakan cukup sukses dengan diplomasi kulinernya. Yang dimaksud di sini adalah apabila ada yang bertanya mengenai negara asal dari makanan sushi, maka sebagian besar orang dapat mengatakan bahwa itu merupakan makanan yang berasal dari Jepang. Di era digital sekarang ini, media sosial telah sangat mempermudah diplomasi budaya. Salah satu contoh media sosial yang sangat mudah kita temui adalah YouTube. Oleh karena itu, dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi, kelompok kami tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penyebaran kuliner Jepang melalui kanal YouTube Kimono Mom. Tujuan kami membahas tema ini adalah untuk menjelaskan diplomasi kuliner dan diplomasi publik baru, menjelaskan bagaimana YouTube menjadi sarana diplomasi kuliner, dan menjelaskan diplomasi kuliner dari channel Kimono Mom. Pada pembahasan kali ini, ada dua konsep yang akan kami gunakan, yaitu diplomasi kuliner dan diplomasi publik baru. Sebelum memasuki penjelasan kedua konsep tersebut, apa yang dimaksud dengan kuliner? Berdasarkan KBBI, kuliner berarti berhubungan dengan masak-memasak. Jadi, kita akan membahas makanan, spesifiknya makanan sebagai alat diplomasi Jepang. Mari kita masuk ke konsep pertama, yaitu diplomasi kuliner. Menurut Sam Sokol, diplomasi kuliner adalah penggunaan makanan dan masakan sebagai instrumen untuk membangun pemahaman lintas budaya dengan harapan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama. Tentu, makanan itu sangat penting bagi manusia untuk bertahan hidup. Namun, makanan itu bukan hanya suatu benda. Sokol menyebutkan bahwa makanan juga merepresentasikan sejarah, tradisi, dan budaya dari suatu bangsa. Konsep kedua adalah diplomasi publik baru atau New Public Diplomacy. Diplomasi publik baru adalah bentuk baru dari diplomasi publik. Diplomasi publik baru membawa aktor non-negara sebagai aktor yang berperan dalam diplomasi publik. Dalam buku Modern Diplomacy, Barston menjelaskan bahwa diplomasi terus mengalami perkembangan. Seiring perkembangan tersebut, aktor yang terlibat dalam diplomasi publik pun tidak hanya mencakup diplomat dan aktor negara lainnya, tetapi juga termasuk individu. Untuk gambaran lebih jelas mengenai perbedaan keduanya, diplomasi publik tradisional dilakukan oleh negara atau pemerintah dan ditujukan kepada masyarakat mancanegara, seperti misalnya The Japan Foundation di Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah Jepang untuk menyebarkan budaya Jepang ke masyarakat di Indonesia. Sedangkan pada diplomasi publik baru, aktor non-negara seperti individu turut berperan dalam proses diplomasi publik. Misalnya, seorang YouTuber yang membuat konten budaya Indonesia. Mereka memulai YouTube secara pribadi. Mereka adalah individu, bukan bagian dari pemerintah. Tapi, mereka turut ikut serta dalam menyebarkan budaya Indonesia ke khalayak dunia. Selanjutnya adalah YouTube. Apa itu YouTube? YouTube adalah sebuah situs web untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. YouTube bisa diakses secara gratis dan bisa diakses kapan saja, di mana saja selama ada jaringan internet. Di sini, ada beberapa data yang kami ambil dari Global Media Insight untuk memberikan bayangan seberapa besarnya YouTube. YouTube memiliki total 2 miliar pengguna dari seluruh dunia. YouTube juga tersedia dalam 80 bahasa. Dalam satu hari, terdapat total 5 miliar video YouTube yang ditonton. Jadi, dapat dilihat seberapa besarnya YouTube. Betapa banyaknya pengguna dan betapa sering digunakannya. Audiensnya ada di seluruh dunia. Jadi, YouTube bisa menjadi peluang besar untuk penyebaran budaya kuliner Jepang. Contoh-contoh kanal YouTube kuliner yang berasal dari Jepang yaitu Cooking with Dog, Nino's Home, Cook Cafe Maru,
Grandma's Recipes, M's Table by Mokomichi Hayami, dan Kimono Mom. Tetapi, dalam video kali ini, kami hanya akan membahas mengenai Kimono Mom, dan untuk alasan mengapa kami memilih untuk hanya membahas channel YouTube Kimono Mom, akan kami jelaskan lebih lanjut pada pemaparan channel Kimono Mom yang memiliki beberapa kelebihan dibanding channel YouTube kuliner lainnya. Sebelum kita membahas mengenai channel Kimono Mom lebih lanjut, kita harus mengetahui sejarah singkat dari pemilik channel ini, yaitu Moe. Sebelumnya, Moe pernah bekerja sebagai seorang geisha, dan di tempatnya bekerja, Moe bertemu dengan suaminya dan mereka berdua pindah tinggal ke luar negeri. Sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di luar negeri, Moe mengasah kemampuan memasak masakan Jepang dengan bahan seadanya. Dan hal ini yang nantinya menjadi bekalnya membuat channel YouTube. Singkat cerita, Moe merasa tertekan hidup sebagai ibu rumah tangga dan ingin mencari kebebasan dan akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Setelah itu, Moe pindah ke Tokyo dan bertemu dengan suaminya yang sekarang dan dikaruniai seorang anak perempuan. Setelah dikaruniai anak, Moe sekarang harus fokus mengurus anak dan karena itu dia kurang bisa beraktivitas di luar dan bersosialisasi dengan orang banyak karena ia lebih banyak di rumah. Suatu ketika, Moe diwawancarai oleh salah satu YouTuber mengenai kehidupan sebagai ibu dan anak di Jepang. Ternyata, video tersebut direspons baik oleh para penontonnya. Banyak yang meninggalkan pesan semangat maupun pesan simpati bahwa mereka juga merasakan hal yang sama dengan Moe. Karena itu, Moe merasa bahwa dia masih bisa berkomunikasi dan berbagi cerita dengan banyak ibu maupun penonton lainnya di luar negeri maupun dalam negeri dengan melalui YouTube. Akhirnya, Moe memulai YouTube channelnya setelah diwawancarai oleh YouTuber tadi. YouTuber tersebut adalah Paolo, yaitu seorang YouTuber pemilik channel YouTuber Paolo from Tokyo. Sekarang, Moe merasa senang dengan kehidupannya sebagai seorang YouTuber. Sekarang, kita akan membahas mengenai channelnya itu sendiri. Channel ini dibuat pada tanggal 22 Februari 2020 dan telah memiliki 1,12 juta subscribers. Per 8 Desember 2021, channel ini telah memiliki 109 video. Jadwal posting video barunya adalah setiap Sabtu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tujuan dibuatnya channel ini adalah karena ingin menunjukkan resep yang simpel dan sehat kepada penontonnya. Selain subscribersnya yang banyak dibanding channel lain, channel ini memiliki kelebihan lainnya, yaitu sering mengganti bahan-bahan yang sulit ditemukan di luar Jepang dengan bahan lain yang memiliki rasa yang mirip, dan juga menyediakan subtitle yang banyak sekali, yaitu meliputi 33 bahasa yang menandakan target audiensnya tidak hanya untuk orang Jepang saja. Jenis-jenis video dalam kanal YouTube Kimono Mom. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis video dalam kanal YouTube Kimono Mom. Berikut ini merupakan jenis-jenis video atau playlist secara keseluruhan dari Kimono Mom. Dalam playlist terdapat Mom's Life in Japan. Playlist ini lebih menyorot kehidupan Moe sebagai ibu dari anaknya, yaitu Sutang. Lalu selanjutnya playlist vlog. Playlist ini berisikan keseharian Moe atau Kimono Mom sehari-hari dengan keluarganya. Dan playlist selanjutnya yaitu Japanese food. Dalam playlist ini, Kimono Mom banyak mendemonstrasikan cara membuat masakan Jepang dengan mudah. Penjelasan video. Berikutnya kita akan menjelaskan video yang diupload oleh Kimono Mom. Tidak hanya terdapat playlist mengenai kehidupan keseharian Kimono Mom, namun di sini Kimono Mom lebih fokus dalam pembuatan masakan Jepang dalam channel YouTube-nya. Di sini Kimono Mom tidak hanya membuat Japanese food. Ia juga membagi playlist lagi seperti Today's Recipe, Japanese Sweets, Deep Fried Food, dan Donbori atau Rice Bowl. Berikut hasil masakan yang telah dibuat oleh Kimono Mom. Di sini terdapat ramen, takoyaki, dan onigiri. Semua hasil masakan diberikan penjelasan cara membuat yang sangat mudah dimengerti, hingga bahan apa saja yang dapat diganti jika tidak dapat ditemukan di negara asal.
Hal ini menyebabkan banyak penonton Kimono Mom yang membuat ulang atau recreate masakan dari Kimono Mom. Di dalam Japanese Food, berisikan semua video memasak masakan Jepang. Pada Today's Recipe juga berisikan semua video memasak masakan Jepang. Lalu dalam Japanese Sweets berisikan cara membuat dessert Jepang, contohnya mitarashi dango, dorayaki, dan angmitsu. Dalam playlist Deep Fried Food, berisikan resep masakan yang digoreng seperti tonkatsu, karaage, ebi fry, dan lain-lain. Di dalam playlist Dongburi atau Rice Bowl, berisi resep seperti yakitori dongburi, sardines kabayaki, ochazuke, dan lain-lain. Dampak. Lalu kita akan membahas dampak apa saja dari kanal YouTube Kimono Mom. Dampak yang ada yaitu para penonton atau pengikut Kimono Mom banyak yang merecook atau memasak ulang masakan Kimono Mom. Seperti dalam gambar, merupakan beberapa contoh orang luar negeri hingga orang Jepang yang memasak ulang masakan Kimono Mom. Ada yang berasal dari Vietnam yang mencoba memasak ulang menchikatsu. Lalu yang berasal dari Indonesia yang merecook ten shing hang. Yang terakhir berasal dari Jepang yang mencoba memasak ulang onigiri. Selanjutnya dampak pada media. Dikarenakan latar belakang Kimono Mom yang dahulunya merupakan seorang geisha, Kimono Mom sering memasuki media luar negeri. Seperti media dari Jepang yaitu The Japan Times, lalu Hong Kong, dan media dari Amerika yang menceritakan kehidupan terdahulu Kimono Mom yang merupakan geisha hingga menjadi YouTuber. Hal ini membuat banyak orang yang ingin tahu atau penasaran dengan Kimono Mom. Kesimpulan, YouTube merupakan situs web yang dapat dijangkau oleh siapapun dan dimanapun, serta YouTube dapat menjangkau seluruh dunia. Karena YouTube yang bersifat luas, maka banyak orang yang menggunakan aplikasi YouTube. Informasi berupa video yang disebarkan melalui YouTube memiliki peluang untuk dapat dilihat orang sangatlah besar. Sebagai contoh, Kimono Mom yang menggunakan YouTube sebagai wadah untuk menyebarluaskan masakan Jepang, dan kini telah memiliki sebesar 1,1 juta subscriber yang merupakan salah satu bentuk diplomasi kuliner Jepang. Sebagai buktinya, dampak Kimono Mom sudah mencapai ke negara-negara di luar Jepang. Terima kasih ya karena sudah menonton video kami sampai habis. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna.